Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Satria Bagas Nursetyo. Nah, aku perkenalan diri dulu, oke? Nah, mungkin kemarin belum nonton video aku. Perkenalkan, nama saya Satria Bagas, Satria Bagas Nursetyo. Oke, panggilanku itu Satria ya. Nah, kali ini aku itu mau bikin video pembahasan soal lagi, yaitu sekarang materinya apa tebak teman-teman? Nah, materinya itu tentang korelasi person dan Spearman rank. Nah, itu tuh masih dalam lingkup analisis statistika yang terkait tuh bidang prodiku, yaitu teknologi rekayasa pembangkit energi yang dalam bidang itu energi terbarukan. Nah, mungkin tanpa lama-lama kita perkenalan ya, karena kita udah saling kenal kan ya. Nah, langsung aja kita ke materinya. Oke, kita di sini udah nampilin slide PPT-nya, yaitu kita bahas dulu definisi korelasi itu apa. Nah, teman-teman kalau di sini udah ada yang tahu belum sih apa sih itu korelasi? Nah, korelasi dalam statistika ini itu adalah teknik statistik untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, kita itu tidak bisa dijauhkan dari variabel ya. Kayak variabel itu udah jadi apa namanya, bagian hidup seorang anak teknik ya. Nah, korelasi itu tidak menunjukkan sebab akibat, hanya hubungan. Lalu manfaat korelasi di energi terbarukan. Nah, itu juga penting buat kita, buat saya apalagi yang masuk dalam bidang teknologi rekayasa pembangkit energi, yaitu apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama itu bisa mengoptimalisasi produksi energi. Wah, langsung yang kedua, efisiensi sistem energi. Kita dapat melihat efisiensi dalam sistem energinya. Lalu perencanaan infrastruktur. Wah, ini benar-benar penting banget ya guys ya. Nah, lalu prediksi output energinya. Nah, mungkin dari empat ini itu memiliki satu kesatuan yang saling melengkapi gitu ya. Kalau misal digabung itu udah sangat kompleks sih guys ya. Nah, mungkin kita bahas dulu nih korelasi person rank. Nah, korelasi person rank itu yang kayak gimana sih? Nah, korelasi person rank itu digunakan biasanya untuk data interval atau rasio dengan hubungan linear. Nah ini digunakan jika data bersifat, itu dia teman-teman, interval atau rasio. Nah, ini ya. Set. Ini sudah saya itu juga tadi blok. Lalu hubungan antar variabel linear. Nah, rumusnya apa teman-teman? Ini dia rumusnya. R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y akar N dalam kurung N sigma X kuadrat N dalam kurung sigma X kuadrat untuk dalam kurung lagi N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y juga kuadrat. Nah, seperti itulah ya, kurang lebih teman-teman kalian bisa baca sendiri, sudah saya tampilkan dalam slide. Nah, nilai R itu berkisar dari min 1 sampai plus 1. Nah, berarti disitu R-nya itu nilainya itu plus 1, yaitu korelasi sempurna positif ya. Plus 1 kan positif. Nah, lalu R sama dengan min 1, korelasinya itu sempurna dalam lingkup negatif. Nah, lalu yang R0 itu tidak ada korelasi, atau tidak mempunyai korelasi jika R-nya itu nanti sama dengan 0. Nah, gimana teman-teman? Kita kan belum masuk nih ke contoh soalnya. Tapi kita lihat tadi tentang tujuan, tentang rumus umum ini gimana teman-teman? Teman-teman masih bersemangat kan buat lihat video pembahasannya? Nah, kita langsung aja ke korelasi Spearman rank. Nah, ini definisi juga. Spearman rank itu digunakan jika apa sih ya teman-teman? Nah, dari perbedaan tadi interval sama rasio. Nah, sekarang itu korelasi Spearman itu digunakan tuh jika datanya berbentuk ordinal atau tidak memenuhi asumsi person rank. Nah, jika tidak memenuhi yang tadi, kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan Spearman rank. Nah, hubungan tidak harus linear, hanya monoton tetap. Lalu rumusnya itu apa? Nah, rumusnya itu mana rumusnya? Nah, ini dia. Rumusnya itu RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, keterangannya itu D itu di sini tuh selisih ya. Peringkat antara dua variabel. Misal
X dan Y itu ntar dikurangi atau selisihnya itu berapa. Lalu N-nya itu yaitu sama seperti yang lainnya, yaitu jumlah datanya. Nah, lalu kita lanjut ke dalam contoh soal atau studi kasus dari soal energi terbarukan. Yang tadi soalnya itu saya ambil sengaja itu selinear dengan prodiku, itu teknologi rekayasa pembangkit energi ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku punya soal, punya contohnya itu seorang peneliti itu mengamati hubungan antara jumlah sinar matahari per jam. Nah, selalu output listriknya kilowattnya itu selama 5 hari. Nah, ini diketahui dulu. Seorang peneliti mencatat selama 5 hari tentang X jumlah sinar matahari per hari. Ya, X-nya itu jumlah jam sinar matahari per hari. Lalu Y-nya itu sebagai output energi listrik dalam kWh. Nah, ini dia tabel yang sudah saya buat tadi. Nah, hari pertama itu, waduh ini typo ya. Jam X, jam sinar ya, sinar X. Jam sinar X. Energi listrik Y menggunakan variabel Y itu 20 kWh, 32 kWh, 18 kWh. Ini 6 jam, 8 jam, 5 jam, 7 jam, 4 jam. Itu sama. Itu ada 1 2 3 4 5 hari ya, guys. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaannya atau pembahasannya. Nah, ditanyakan di sini apa? Nah, hitung koefisiensi korelasi persen rank. Pertama kita harus menghitungnya pakai koefisiensi korelasi persen dulu. Nah, nanti baru hitung dengan eksperimen rank dari data yang sama. Lalu nanti kita membuat kesimpulan dari pembahasan atau pertanyaan tersebut yang sudah kita uraikan jawabannya. Nah, kita langsung masuk ke tahap penjawab-jawabnya. Nah, itu diketahui X-nya tadi jamnya itu 6, 8, 5, 7, 4 dan Y-nya itu sebagai tadi jumlah energinya, outputnya itu per kWh-nya 20, 32, 18, 28 dan 15. Oke, lanjut kita masuk ke caranya hitung korelasi pakai korelasi persen rank. Nah, kita bikin tabel lagi ya tadi seperti yang X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, ya tadi sama seperti caranya itu. Dan kalau misal cari X kuadrat, nah ini cari X kuadrat itu yaitu 6, di sini pangkat 2, di sini juga pangkat 2, semua X kuadrat, dan Y kuadrat juga sama, sini semua sampai bawah tuh dikuadratkan. Lalu kalau misal X yaitu berarti 6 dikali dengan 20 dikali juga, nah sampai bawah dikali semua. Nah, lalu jumlah, nah sigma X nya itu 30, jadi 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 4 total 30. Lalu Y juga sama seperti itu, terus sigma X kuadrat juga sama seperti itu, jumlahkan semua dan N nya sama dengan 5. Oke, nah ini dia, kita udah masuk ke substitusi rumusnya yang tadi, yaitu 5, N nya itu 5 dikali 722 min dalam kurung 30 dikali 113 per akar 5 dikali 190 min 30 kuadrat dikali 5 dikali 2757 min 113 kuadrat. Nah, kita menemukan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita, nah ini jadi hasil yang bawah, lalu kita menemukan hasilnya itu positif ya guys ya, positifnya 0,98 mendekati 1 ya, kurang 0,02 lagi itu udah 1 ya guys ya. Nah itu berarti korelatif positif, cuman belum sempurna karena belum sampai 1. Oke, gimana teman-teman untuk korelasi persen rank ini, kalian sudah paham kan? Memang kita tinggal lihat aja rumusnya, langsung kita substitusi, kita buat tabel dulu, langsung kita substitusi ke dalam rumus tersebut. Oke, jadi interpretasi korelasi itu sangat kuat dan positif ya guys ya, karena tidak menghasilkan min, 0, juga lebih dari setengahnya dari itu, dari jarak antara 0 sampai 1. Nah, langsung aja kita menggunakan korelasi Spearman rank-nya nih guys. Nah, urutan rank X jam sinar. Nah, kita tuh bikin tabel lagi.
Nah, urutannya itu gini. Nah, 4, 5, 6, 7, 8 itu jamnya tadi. Nah, urutannya itu dari yang paling kecil ke besar. Di 1, 2, 3, 4, 5. Yang Y pun sama. Kita bikin lagi. Nah, urutan Y energi itu tadi kita buat ya 15, 18, 20, 28, 32 dari yang kecil yaitu 15, berarti urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah nemuin kita bikin tabel kayak gitu, nah gabungin dikit ke tabel. Nah, akhirnya itu seperti ini. Nah, tabel yang tadi. Nah, D sama dengan rank X min rank Y. Di sini. Nah, ini dia. X6 hari rank 35 dan nah ini dia. Kurang 3 ini 3 sama 3 terus 5 dikurangi 5 dan 0 kan 2 dikurangi 2 0 juga 4 dikurangi 4 0 juga 1 dikurangi 1 0 juga. Nah seperti itu ya guys. Nah kalau udah ketemu kan 0 kuadrat ya tetap 0 ya guys ya. Nah jadi kita lanjut. Nah D itu tadi sudah dijelaskan di awal selisih antara rank X dan rank Y, dan D kuadrat adalah kuadrat dari D. Sudah dihitung di atas dan sigma D kuadrat sama dengan 0. Totalnya itu pasti 0. Nah, substitusikan sigma D kuadrat sama dengan 0 dan N sama dengan 5. Nah, coba kita hitung. 1 min N kali 0. N kali 0, 0. 5 per 5 dikali 5 kuadrat, 1. Nah, jadi hasilnya itu 1 min 0 ya. Karena atasnya 0 per ini berarti 0. Nah, tinggal 1 dikurangi 0. Itu sama dengan positif 1. Nah, jadi interpretasinya itu nilai RS sama dengan 1. Nah, artinya itu berarti hubungan peringkat antara 1 jam sinar matahari dan energi sangat kuat dan positif. Nah, artinya makin tinggi jam sinar matahari, makin tinggi pula energi yang dihasilkan. Nah, ini kita udah sampai di visualisasi grafik. Tadi kita buat grafik itu kita bikin seperti ini. Nah, X-nya itu data. Nah, yang garis trennya itu yang Y. Nah, ini hubungan jam sinar matahari dan energi listrik. Nah, jadi seperti ini. Energi listriknya itu ada yang sebelah kiri, yang ini ya guys, ini energi listriknya. Nah, yang bawah ini jam sinar mataharinya. Nah, mungkin cukup sekian ya video pembahasanku kali ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pasti aku akan jawab kalian satu-satu. Nah, kalian boleh tanya bebas apa aja terkait video dari pembahasanku tadi. Nah, kalian boleh juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga, atau apalagi anak-anak yang prodinya itu berhubungan dengan matematika dan statistika. Nah, itu pasti penting banget tuh buat teman-teman kalian. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan, karena saya juga masih belajar, minta maaf sebesar-besarnya. Oke, mungkin sekali ini aja ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.